Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S054 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Regu S054 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Cek low. Say low. Bismillah. Cek low. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu man anzala 'alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Dr. Andes Dahrun Sajadi MA, seorang dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dalam artikelnya yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri individu maupun masyarakat, bangsa atau negara. Pernyataan tersebut, hadirin, semestinya menyadarkan kita semua bahwa pendidikan karakter adalah aspek fundamental untuk memperkokoh jati diri bangsa. Namun sangat disayangkan, hadirin, definisi pendidikan karakter yang diharapkan masih menjadi sebuah angan-angan. Karena, hadirin, kini kita dibuat miris dengan maraknya dekadensi moral yang terjadi pada semua lapisan masyarakat bangsa. Sebagai bukti, hadirin, rusaknya moral dan etika pada pemerintah bangsa, maraknya praktik korupsi dalam negara, bahkan, hadirin, kasus kolusi dan nepotisme yang menjadi budaya di penjuru Nusantara. Sementara itu, hadirin, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita merajalelanya berbagai tindakan kejahatan dan kriminal, seperti penipuan, pencopetan, perampokan, pemerkosaan di kalangan tua dan remaja, pembunuhan antar siswa, dan termasuk juga tindakan kekerasan lainnya yang mencerminkan lemahnya pendidikan karakter masyarakat kita. Bahkan, hadirin, diperparah lagi pada hari Senin 3 Juni 2024. Melansir berita dari antaranews.com, beredarnya video tindak asusila seorang ibu terhadap putra kandungnya karena diiming-imingi uang semata tanpa memikirkan nasib tubuh kembang anaknya. Bayangkan, hadirin, jika pendidikan karakter lemah dalam pelaksanaan, maka kemaksiatan akan dinormalisasikan, perzinahan semakin marak dilakukan, kriminalitas menjadi kebiasaan. Akibatnya, hadirin, bukan jati diri individu saja yang binasa, bahkan akan menghancurkan jati diri bangsa. Betul, hadirin? Inilah, hadirin, pentingnya bangsa kita melakukan penguatan pendidikan karakter pada seluruh elemen masyarakat bangsa. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju
jati diri bangsa. Dengan rujukan Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut hadirin memberikan landasan teologis yang di dalamnya terdapat kalimat wa idza aradna an nuhlika qaryah, jika kami hendak membinasakan suatu negeri. Menurut penafsiran Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitabnya Aisarut Tafasir Likalabil Aliyil Kabir volume 3 halaman 182 bagian bawah, menjelaskan bahwa kata Qaryah pada ayat tersebut dimaknai sebagai ahlu Qaryah, yakni penduduk negeri. Maka jelas hadirin bahwa salah satu faktor hancurnya jati diri bangsa disebabkan karena penduduk negeri yang berakhlak tercela, buruk karakternya, dan tidak melaksanakan syariat agamanya. Itu semua hadirin disebabkan karena kegagalan pada pendidikan karakter, disebabkan oleh pola pendidikan yang semena-mena. Namun hadirin, definisi pendidikan karakter yang diharapkan masih menjadi sebuah angan-angan. Lalu bagaimana karakter yang diharapkan? Itu semua hadirin disebabkan karena kegagalan pada penanaman nilai-nilai pendidikan karakter, baik dari dalam keluarga, lingkungan maupun sekolah. Dan jika kemaksiatan masih terus dilakukan, maka Allah akan binasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Sebagaimana kalimat fadamarnaha tadmiro, ay faqarabnaha inda dzalik takhriba wa ahlakna,
man fiha bin ahliha ihlaka. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka kami runtuhkan negeri tersebut seruntuh-runtuhnya, dan kami binasakan penduduk yang tinggal di dalamnya sebinasa-binasanya. Demikianlah hadirin penafsiran Imam Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari jilid 6 halaman 5139 bagian kiri posisi atas. Oleh karena itu hadirin, untuk mencegah azab Allah di negeri ini, kita membutuhkan sarana perbaikan untuk menyusun kembali nilai moral dan etika dengan cara Memperkuat pendidikan karakter masyarakat kita. Timbul pertanyaan hadirin, lalu siapa yang berperan juga berkontribusi dalam penanaman dan penguatan pendidikan karakter pada masyarakat bangsa? Dr. Haji Amirullah Syarbini MAG dalam bukunya yang berjudul Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga halaman 3 beliau menyatakan bahwa pendidikan karakter akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan 3 institusi, yaitu keluarga, sekolah, juga masyarakat. Maka jelas hadirin, konsep pendidikan karakter dapat terlaksana dengan baik jika 3 institusi tersebut sebagai peran utama di dalamnya. Siapa yang berperan hadirin? Yakni orang tua sebagai Pembentuk pondasi karakternya, sekolah sebagai pendidik dan pengawas terhadap tumbuh kembangnya, dan masyarakat sebagai wadah pengimplementasian nilai moral dan etikanya. Namun hadirin, faktanya tidak sedikit kegagalan dalam pendidikan karakter disebabkan oleh pola pendidikan yang semena-mena, sehingga hadirin terjadi pelanggaran etika di mana-mana. Tawuran antar siswa, Seks bebas di kalangan pemuda dan dewasa, maraknya tindakan asusila, pelanggaran tata tertib sekolah, serta minimnya prestasi kejayaan para pelajar kita, Bukannya melahirkan generasi yang berkarakter hasanah, malah berkarakter sayyi'ah. Na'udzubillahi min zalik. Lalu karakter seperti apa hadirin yang harus disiapkan generasi bangsa kita dalam mengatasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu,
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humay dalam kitab Al-Mukhtasar halaman 420 beliau menafsirkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ay laqad kana lakum fi ma qalahu Rasulullah wa qaba bihi wa bi fa'lihi qudwah hasanah faqad hadra bi nafsihil karimah, bahwa telah ada suri teladan Rasulullah untuk kita yang di dalam perkataannya telah diamalkan dan di dalam perbuatannya mengandung kebaikan, serta telah hadir di dalam dirinya kemuliaan yang amat luar biasa. Penafsiran tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita jadikan sebagai role model. Mengapa demikian hadirin? Karena apa-apa yang ada dalam diri Rasulullah merupakan pencapaian karakter yang agung, tidak hanya bagi umat Islam tetapi bagi umat lain sedunia. Karena sebagaimana sifat wajib Rasul yang empat, Sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tablik yang berarti menyampaikan, dan fatona yang berarti kecerdasan yang tinggi, sudah sangat menggambarkan hadirin tercapainya tujuan dari pendidikan karakter yang sebenarnya. Jika orang tua, sekolah, dan seluruh elemen bangsa menjadikan Rasulullah sebagai landasan pembentukan dan penguatan pendidikan karakter, maka dapat dipastikan akan lahir masyarakat yang mampu menyejahterakan bangsanya. Oleh karena itu hadirin, untuk mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman dalam demikian, maka marilah kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menunggu, yang telah dipopulerkan oleh Ridho Roma dan telah kami gubah liriknya menjadi Marilah kawan kita mencegah rusaknya karakter kita. sikat dengan tinggalkan maksiat zina demi akhlak mulia. Ayolah jauhkan zina dan dosa bersama mencegah itu semua. Mantap apa mantap hadirin. Dengan demikian hadirin, uraian ini dapat kami simpulkan, untuk memperkuat pendidikan karakter menuju jati diri bangsa, maka dibutuhkan role model utama dalam pembentukan karakternya. Siapa? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat, dan diiringi dengan pengawasan, maka akan lahir masyarakat yang mampu menyejahterakan bangsanya, berkarakter mulia, sehat akalnya, bersih hatinya, dan terwujudlah jati diri bangsa yang sebenarnya melalui masyarakat yang berkarakter mulia. Ke Kalimantan naik helikopter, Ikut MTQ tanpa putus asa. Mari kita perkuat pendidikan karakter demi menuju jati diri bangsa. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.